Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta isi keduanya, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, yakni ada dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak saya panjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita masuk ke dalam pidato saya yang berjudul Remaja yang menganggap ganja menjadi raja. Saudara-saudara yang berbahagia, menyaksikan fenomena remaja Aceh hari ini, malaikat akan menangis, iblis akan bersukaria. Gaya hidup mereka membuat kepala pendidik menjadi botak, ibu bapak yang tidak berdaya. Begitu parahkah mereka ini? Jawabannya yes, yes, and yes. Bila Anda melakukan saya, itu hak Anda, tapi saya akan hidangkan kepada Anda sejumlah bukti dan 1000 goni fakta. Bila Anda masih juga meragukan saya, berarti Anda termasuk komplotan mereka juga. Sekarang mari kita berkata, alias buka mata, bukan telinga, untuk menyaksikan kehidupan versi remaja Aceh hari ini. Yang pertama, remaja Aceh kehilangan spirit agama. Ayo kita ke masjid pada hari Jumat dan ketika ada acara hari-hari besar agama. Coba Anda hitung berapa orang remaja yang hadir di sana. Lalu bandingkan ketika grup musik bikin konser di Banda Aceh, jalanan macet, tiket jelas tak tersisa, penonton membludak, bahkan ada yang pingsan karena terinjak. Ini realitas remaja. Tapi kalau masalah agama, dakwah dan pengajian yang seharusnya mereka ikuti, malah mereka kapa acuh tak acuh. Bahkan yang membuat kita pusing ini adalah dari tahun ke tahun remaja Aceh yang tidak mampu membaca Al-Quran terus meningkat. Masya Allah, mengapa ini harus terjadi di sini? Jangan tanyakan pada bulan, karena bulan tidak bisa ngomong. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah sama riung macan yang suka bergoyang bagaikan bunyi setan. Yang kedua, remaja Aceh kehilangan idolanya. Jika Anda bertanya kepada remaja Aceh hari ini, siapa Tarik bin Ziyad, Abu Dzar Al-Ghifari, atau Umar bin Abdul Aziz, saya hakul yakin mereka akan geleng-geleng kepala, seolah-olah mereka mendengar nama-nama makhluk dari planet lain. Tapi cobalah Anda bertanya kepada mereka tentang Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau tanyalah siapa itu Rihanna, Angelina Jolie, Kim Kardashian, Shakira, atau Justin Bieber. Jika ini yang Anda tanyakan, bahkan mereka tahu parfum Shakira dan hafal betul ukuran celana dalam Rihanna. Luar biasa anak-anak Aceh hari ini. Salah siapa? Ada apa dengan kita? Mau dibawa kemana anak-anak ini? Inikah
cara kita untuk mengendang bencana? Belum puaskah kita atas bencana yang datang bertubi-tubi selama ini? Ini pasti dan bukan basa-basi. Yang ketiga, remaja Aceh kehilangan bimbingan orang tua. Orang tua yang super sibuk akan berimbas kepada minimnya perhatian untuk anak-anaknya di rumah. Anak merasa tidak bahagia, akhirnya mereka lari keluar rumah untuk mencari kesenangan dalam semraut kehidupan remaja. Dalam hingar-bingarnya jalanan, bahkan ada yang lari ke narkoba, khususnya ganja. Ini bagi remaja pria, sedangkan bagi remaja wanita, mereka akan tampil bagai monyet di abaci manusia. Mereka terobsesi untuk disebut gadis modern yang seksi. Untuk seksi menurut mereka, gunakanlah pensil perias, kelopak mata, wig, pemerah bibir, cat kuku. Biarkan betis dan paha sedikit terbuka, dan pakailah pakaian yang seketat-ketat mungkin agar membentuk lekuk-lekuk indah. Gunakanlah busana yang transparan agar wilayah terlarang dapat dinikmati melewati sinar sorotan mentari. Mereka tidak sadar bahwa kecantikan tidak akan ada pernah abadi. Suatu saat nanti wajah dan ayu, kulit yang mulus, pinggang yang langsing, rambut yang hitam berkilau akan sirna, lalu bergantung fitrah ketuaan yang akan merubah kebanggaannya. Inilah akses dari hilangnya budaya malu dan kurangnya perhatian orang tua. Saya sangat yakin di tahun-tahun yang akan datang pasti muncul generasi munafik bin musang, berbulu ayam, berlagak seperti malaikat, tapi hatinya bagaikan iblis. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saatnya telah tiba untuk kita menyelamatkan remaja kita dari kehancuran. Kita rangkul mereka, kita bawa mereka ke komunitas aslinya yang agamis, dinamis, dan harmonis. Dan kita bawa mereka jangan pernah malu menjadi orang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat untuk orang yang ingin kembali. Sebagaimana Allah telah menjanjikan dalam surah An-Nisa ayat 110 yang berbunyi, "Wa may ya'mal su'a yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan pekerjaan yang jahat dan menzalimi dirinya sendiri, lalu ia bertobat kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkannya. Kita suntik remaja kita dengan motivasi agar spirit beragama mereka tumbuh subur sepanjang hidup mereka. Seperti yang telah termuai dalam kitab Nashihul Ibad, man taraka dzunuba raqal qalbuhu wa man taraka al-harama wa akalla al-halal saffat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, pasti lembut hatinya. Barang siapa yang meninggalkan yang haram dan memakan makanan yang halal, pasti cemerlang pikirannya. Lantas bagaimana dengan ganja? Pernahkah Anda melihat pecandu ganja lalu ia cerdas sebagai Thomas Alva Edison, Albert Einstein, atau alim bagai Imam Syafi'i? Yang gila banyak sih. 10 tahun yang aneh mungkin, 10 tahun yang akan datang rumah sakit jiwa akan dipenuhi oleh remaja-remaja
yang hari ini bermanja-manja dengan ganja. Makanya kebiasaan harus dirubah dengan kebiasaan. Kebiasaan yang baik harus dirubah dengan kebiasaan yang buruk harus dirubah dengan kebiasaan yang baik. Kesimpulannya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.